Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Delpia Wahyuningsi pada mata kuliah pemrograman web dasar. Kali ini pada pertemuan ini kita akan membahas tentang layout dasar ya. Oke. Seperti pertemuan 2 sebelumnya, struktur HTML udah Ibu bahas sebelumnya ya. Ini penggunaan doctype-nya untuk apa, menentukan versi HTML-nya kayak gini ya, metadatanya untuk HTML 5-nya, nomor baris kelima untuk judul bagian atasnya, atau mau menambahkan di head ini link ya, link CSS-nya. Nah, untuk isi dari web itu sendiri adanya di bagian body ya. Next, Ibu lanjut. Oke. Sekarang Ibu lanjut ke latihan 2 ya. Kita buat nama filenya sesuai dengan nama ini. Latihan 2 titik HTML. Kita buat di sini. Latihan 2 titik HTML. Oke. Udah jadi ya. Latihan 2 titik HTML. Sekarang kita akan membuat struktur HTML-nya. Nah, judulnya latihan kedua gitu ya. Mau menambahin metanya untuk HTML versi HTML 5-nya ya enggak, atau mau nambahin link CSS-nya. Nah, pada pertemuan 1 kita nama file CSS-nya stylesheet ya, .css ya enggak. Sekarang Ibu bikin stylesheet2.css namanya ya. Biar enggak sama di dalam satu file itu. Oke. Sekarang kita akan membentuk layout dasar. Layout dasar itu kita ada tiga ya. Ada header seperti yang dijelaskan di sini. Ada headernya, ada mainnya. Di main ini ada menunya untuk navigasinya sama kontennya ya. Terus bagian sini bagian footernya. Sekarang kita akan membuat dengan div. Div itu yaitu pengelompokan ya. Kenapa membuatnya menggunakan div? Supaya rapi intinya, pakai kayak gini, div. Pengelompokan itu namanya ya. Dikelompokkan berdasarkan kebutuhannya menggunakan kelas. Kelasnya kita pakai header. Satu lagi, ini namanya tag ya. Tag div pembuka, tag div penutup. Bedanya pembuka dan penutup seperti pertemuan sebelumnya yaitu ada garis miring ini ya. Kalau ada garis miring kayak gini itu merupakan penutup dari tag tersebut. Kelas main, terus bawahnya kelas footer ya. Nah, gitu ya. Kita lanjut. Nah, kalau ini dipanggil, hasilnya apa? Hasilnya belum ada jawabannya ya. Kenapa belum ada? Karena di body hanya baru menuliskan nama pengelompokan saja, yang pada bodinya isinya belum ada. Kita coba ya. Latihan 2-nya. Oke. Ini. Nah, kosong. Kalau pada title yang ini tetap tampilnya di sini nih, atasnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membuat seperti yang di atas. Kita akan membuat ada headernya, ada mainnya, kemudian ada footernya ya. Oke, kita akan membuat bagian headernya. Oke, di sini header Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok, yaitu header logo sama header menu. Nah, kita pakai pengelompokan, pakai div juga ya. Ada dua div. Berarti ini kelas header logo, misalnya namanya logoku gitu ya. Terus di sininya kelas header menu gitu ya. Di sini menunya kita pakai
UL sama RI-nya, ada beranda sama buku tamu gitu ya, buku tamu. Ibu simpan. Kalau ini dipanggil, hasilnya ini tuh, ini ya. Seperti pertemuan sebelumnya, kita akan mempercantikkannya, memperbaguskan web kita dengan CSS ya nggak, supaya layoutnya rapi. Kita lanjut. Oke, nah ini penggunaan kita pakai ini ya, namanya stylesheet2.css. stylesheet2.css. Listnya kita bikin supaya list style nonnya hilang, baletnya ya, balet ini hilang tuh kayak gitu ya, tulisan baletnya hilang. Kemudian header, selektor header. Kenapa dipanggil menggunakan selektor? Jawabannya karena header itu berada di dalam kelas ya. Kalau header ini yang kita panggil, berarti berlaku untuk div header logo maupun header menunya. Semua yang berada di dalam tag div header, kelas header maupun hingga penutup tag divnya. Header itu sendiri kalau dilihat kayak gini ya, buka tutupnya itu codingan nomor 9 sampai 17 merupakan codingan untuk header, dimana di dalam header itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu header logo dan header menu. Tapi kalau di kelas CSS kita mau manggil adalah yang dipanggil selektor headernya, berarti itu berlaku untuk kedua-duanya, baik header logo maupun header menunya ya. Kita gunakan background color. Nah, ibu dapat warna ini, ibu cari di sini ya. Nah, ibu cari online. Kita coba cari. Tinggal cari warnanya ya. Di sini banyak banget warnanya. Tinggal kalian pakai mau warna yang mana ya. Tuh, banyak ya. Tinggal dicari mau warna yang sesuainya warna apa gitu ya. Nah, ini warna yang ibu pakai. Press DDA 0 DD gitu ya. Ibu coba dulu. Tuh, warna purple ternyata ya. Ketinggiannya ibu pakai 80 pixel. Kita coba. Tuh ketinggian dari, atau bu kurang tinggi, tambahin kayak gini. Tapi kalau untuk header mau lebih tinggi, mau enggaknya pakai height ya. Tapi ibu sendiri maunya agak kecil gitu ya. Jadi ibu pakai 80 aja gitu ya. Sekarang kita akan selektor header menu. Kita mau menggunakan menunya ya. Menu yang ini. Nah, ini. Kita mau mempercantik untuk menunya. Tapi yang dipercantik di header menu adalah beranda dan buku tamu. Itu berada di LI-nya. Berarti sebutkan LI-nya. Sebutkan kelas header menunya, baru sebutkan LI-nya ya. Header menu LI gitu ya. Sebutin mau ke samping kayak gitu ya. Ibu simpan dulu. Nah, kayak gini. Ini kan berada dalam satu baris. Sekarang ibu akan membuat dia seperti menu ke samping gini ya. Ada beranda, ada buku tamu di samping. Di refresh. Nah, udah ke samping. Tetapi nyatu ya. Supaya enggak nyatu, itu kita pasang ruang ya, penyediaan ruangnya itu menggunakan padding namanya. Padding ya, misalnya 20 pixel sama 10 pixel. Nah, kayak gitu ya. Baru ada jaraknya ya. Gini ya, ibu jelaskan dulu. 20 sama 30 ini ya.
mungkin jaraknya lebih jauh. Tuh, lebih ke dalam lagi. Di sini. Dari sini ke sini, dari sini ya, dari B ke ujung sini itu left, padding left namanya ya. Ini atas ini berawal dari topnya 20, leftnya 30. Habis itu Bu boleh nggak nulisnya kayak gini, 20 pixel, 30 pixel. Hasilnya sama, jawabannya sama, nggak berubah. Ini artinya ini untuk top bagian atasnya, beranda nih dari atas ini ya. Kemudian yang ini untuk bagian sisi kanannya. Yang ini untuk bagian sisi bawah 20 pixel, dan ini untuk bagian sisi samping lagi 20 pixel. Kalau disederhanakan cara penulisannya kayak gini. Ini untuk atas bawah, ini kiri kanan gitu ya. Cara penulisannya. Hasilnya sama. Ibu lanjut, misalnya kita mau logonya. Ini kan logonya kecil banget ya nggak? Logoku maunya agak besar ya tulisannya. Nah, kalau mau agak besar kita panggil. Nama kelasnya adalah header logo, selektor header logo gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita panggil font size-nya. Font size, misalnya size-nya 30 pixel biar besar ya. Kita lihat gede nggak 30 pixel. Nah, gede, tapi berandanya tuh turun. Nanti kita tambahin ya. Terus warnanya maunya warna putih ya, white. Paddingnya kita atur. Paddingnya 10 pixel dan 20 pixel gitu ya. Kita coba tuh. Biar ini rata ke samping, kita tambahkan float left. Tuh itu jadi rapi ya nggak? Ini untuk logonya, ini untuk menunya ya. Oke, Ibu akhiri, ada kelanjutan video yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.